Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang Fijar. Perang Fijar merupakan peperangan pertama yang diikuti oleh Muhammad saat belum diangkat menjadi nabi. Dikala itu usianya masih 15 tahun. Seperti layaknya pemuda di kalangan Jazirah Arab yang telah tertarik untuk berperang, semangatnya ikut membara. Perang Fijar artinya perang kedurhakaan. Lebih tepatnya, perang yang merusak kesucian bulan suci. Terdapat 4 bulan suci dalam Islam, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sedangkan perang Fijar ini terjadi pada bulan Zulqa'dah yang bertepatan dengan perayaan Uqadz. Tersebutlah seorang laki-laki dari Bani Kinanah bernama Barods bin Qais. Barods adalah seorang pemabuk berat. Tak jarang ia diusir oleh orang-orang dari sukunya sendiri karena gemar berbuat onar. Beruntungnya ada Harb bin Muawiyah dari Bani Quraisy yang baik hati menampungnya. Barods inilah orang yang menyebabkan terjadinya perang Fijar. Suatu ketika, Barods merasa kesal dan iri atas terpilihnya Urwa Ar-Rahal bin Utbah dari Bani Hawazin yang memimpin kafilah dagang milik Nu'man bin Munzir, seorang saudagar kaya raya. Setiap tahunnya, Nu'man bin Munzir selalu mengirimkan rombongan kafilah dari Hiro ke perayaan Uqadz membawa barang dagangan. Kenapa bukan aku yang terpilih? Kenapa jadi Urwa? Lihat saja, aku akan mematahkan lehermu, wahai Urwa. Barods yang emosional tidak bisa mengontrol kemarahannya. Ia pun berencana untuk mencelakai Urwa dalam perjalanan. Padahal tidak diperkenankan terjadi pertumpahan darah pada saat bulan suci. Namun Barods telah melupakan larangan itu dan melancarkan aksinya. Berbekal rasa dengki yang berkecamuk, Barods melancarkan aksinya. Diam-diam Barods mengikuti kafilah dagang Urwa dan membunuhnya sampai meninggal dunia. Sebelum Barods melarikan diri, orang-orang terlanjur melihatnya dan mengetahui bahwa yang membunuh Urwa adalah Barods dari Bani Kinanah. Hei, apa yang telah kau lakukan pada pemimpin kami? Berhenti, engkau Barods bukan? Ya, itu Barods, tidak salah lagi. Bani Hawazin yang mendengar kejadian itu tidak terima dengan perbuatan Barods. Fanatik kesukuan inilah yang membuat kemarahan Bani Hawazin semakin besar. Kita harus membuat perhitungan dengan orang-orang Quraisy atas melayangnya nyawa Urwa. Dia sama sekali tidak bersalah. Dia tidak pantas mati di tangan Barat si pemabuk itu. Kita harus secepatnya membuat perhitungan dengan mereka demi kehormatan kabilah kita. Ya, Kami setuju. Singkat kata, terjadilah peperangan antara kedua belah kabilah dengan sengit. Bani Quraisy menggabungkan diri dengan Bani Kinanah. Sedangkan dari pihak Bani Hawazin bersatu dengan Bani Qais Ailan. Pada awal pertempuran, Muhammad bertugas untuk memunguti anak panah lawan yang berjatuhan untuk diberikan kepada paman-pamannya yang sedang berperang. Kedudukan kedua belah pihak saling imbang. Pihak Bani Hawazin memperingatkan bahwa perang belum berakhir. Perang akan kita lanjutkan tahun depan, tepat pada perayaan Uqadz. Uqadz adalah perayaan kebanggaan bangsa Arab jahiliyah yang paling terkenal di Arab. Di sana mereka bebas melakukan transaksi perdagangan, memamerkan prestasi, menunjukkan syair, saling adu kekuatan, serta banyak hiburan selama 1 pekan. Perayaan Uqadz berlangsung setiap tahun sekali di Al-Atsdiyah, yaitu sebuah daerah di antara Mekah dan Thaif. Orang-orang dari luar Mekah juga banyak yang berdatangan. Biasanya setelah perayaan Uqadz, mereka mengunjungi Ka'bah. Perang Fijar terjadi selama 4 tahun berturut-turut. Setiap hari Muhammad berlatih memanah dan berkuda untuk perlindungan diri dan persiapan perang selanjutnya. Wahai Muhammad, setelah melihat kemampuan memanahmu sekarang ini, engkau boleh ikut bertempur bersama kami. Tapi ingat pesanku, jaga dirimu baik-baik, fokus pada lawan kita dan jangan lupa berdoa. Terima kasih Paman, aku akan berhati-hati dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad remaja merasa tertantang ketika menembakkan anak panah dengan kedua tangannya ke badan lawan.
Tidak sedikit korban berjatuhan dari masing-masing kabilah karena peperangan ini. Akhirnya waktu yang dinantikan tiba. Perang berakhir dengan perjanjian perdamaian. Isinya yakni pihak yang paling sedikit korbannya harus membayar ganti rugi kepada pihak lawan sejumlah selisih kelebihan korban. Dalam hal ini Bani Quraisy lah yang harus membayar kompensasi sebanyak 20 orang Hawazin karena lebih sedikit korbannya. Demikianlah akhir kisah Muhammad dalam Perang Fijar. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita selalu bersyukur atas apa yang dimiliki agar tidak timbul kedengkian atas pencapaian orang lain. Kedua, jangan melanggar aturan yang telah ditetapkan, karena belum tentu yang kita anggap benar di mata kita, benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.